Semangat pagi adik-adik pelajar, masih di John Freddy Tondang Channel. Baik, kita coba membahas soal tentang gerak. Sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter. Ya, sungai yang lebarnya 180 meter dengan kecepatan arus sungai 4 meter per sekon. Bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus. Jadi perahu diarahkan menyilang tegak lurus sungai dengan kecepatan 3 meter per sekon. Maka setelah sampai di seberang, perahu menempuh lintasan sejauh. Baik adik-adik, jika kita gambarkan keadaan soal, saya misalkan ini adalah sungai. Jadi menurut soal kita, lebar sungai itu adalah 180 meter. Katakanlah arus sungai mengalir ya dari satu titik kita pandang, katakan arus sungai mengalir ke timur, ke kanan. Jadi jika kita buatkan ini kecepatan sungai sama dengan 4 meter per sekon. Adik-adik, kecepatan sungai. Kemudian perahu diarahkan menyilang tegak lurus menyeberang sungai. Dengan demikian perahu kita arahkan kecepatannya ke utara. V perahu 3 meter per sekon. Baik adik-adik, sekarang kita berbicara tentang kecepatan. Jadi ingat, jika cerita tentang kecepatan, maka kecepatan itu adalah besaran vektor. Artinya, kita harus memperhatikan arah dan nilai. Baik adik-adik, bisa kita bayangkan seandainya kecepatan arus sungai 0, artinya seandainya arus sungai tidak diperhitungkan, maka perahu akan bergerak lurus dan tiba di seberang sejauh 180 meter. Namun kasus kita di soal ini berbeda. Nah, jika kita misalkan perahu berangkat dari titik A, lalu seberang sungai adalah titik B, maka adik-adik bisa kita perhatikan bahwa ketika perahu menyeberang, maka perahu akan terseret oleh arus. Ya, jadi ini bisa kita katakan sebagai kecepatan resultan. Ya, di mana kecepatan resultan yang dialami perahu merupakan resultan dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sesuai aturan vektor. Maka jika kita hitung ini adalah 5 meter per sekon. Jadi perahu kita nanti akan tiba di titik C. Kira-kira begitu. Karena perahu sambil terbawa arus. Maka sebenarnya lintasan yang ditanyakan kepada kita adalah berapa jarak dari A ke C. Jadi sekali lagi adik-adik, dengan kasus yang ada, perahu kita tidak tiba di titik B. Perahu kita akan tiba di titik C. Baik, kita selesaikan tahap berikutnya. Jika saya buatkan ini sebagai sudut theta, maka menghitung sudut theta kita bisa gunakan rumus sin demi. Sinus sisi depan per sisi miring. Perhatikan adik-adik. Yang pertama, sinus theta sama dengan, jika saya gunakan sisi depannya adalah AC. Ini 180 meter ya, sisi depan. Jadi sisi depan 180 meter. Lalu sisi miring adalah dari A sampai ke C. Ya, sekali lagi sinus theta, sinus depan 180, maka sisi miring adalah AC. Lalu yang kedua, untuk mencari sinus theta bisa kita gunakan kecepatan. Yang di depan sudut theta
adalah kecepatan perahu. Bisa adik-adik, yang hitam itu sama. Maka jika kita gunakan kecepatan perahu sisi depan yang hitam, maka sisi miring adalah kecepatan resultan. Sehingga untuk sin theta sama dengan sin theta kita peroleh 180 per AC sama dengan kecepatan perahu kita 3, kecepatan resultan kita 5. Dengan demikian 3AC sama dengan 180 kali 5. Lalu bisa kita sederhanakan bahwa antara 3 dengan 180 adalah 60. Dengan demikian AC setara dengan 300 meter. Jadi lintasan yang ditempuh perahu kita itu mencapai 300 meter. Karena perahu bukan tiba di titik B, tetapi tiba di titik C. Baik adik-adik pelajar, mudah-mudahan video ini semakin membantu Anda memahami konsep gerak benda. Yang penting kita memahami soalnya dan menganalisis keadaan pada gerak tersebut. Terima kasih.